A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana ighfir lana Rabbi ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makin senang kita makin mendekati Ramadan, makin senang, makin bahagia. Masjidnya juga makin bagus. Melihat ke atas, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Jadi berarti ini bisa penuh di bawah, bisa lantai 2 ya. Baik, mari kita lihat sekarang surat 2 ayatnya 183 ya. Suratnya 2 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surat 2 183. Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu. Jadi kita lihat ini panggilan Allah ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana juga diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita, Nabi-Nabi sebelum kita itu sudah ada puasa. Tujuannya apa sih tujuan Allah suruh kita puasa? Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau kita balik, untuk mencapai takwa tidak mungkin bisa tanpa puasa. Diwajibkan puasa itu harus beriman. Kalau dia hanya modalnya Islam, belum. Imannya juga iman Islam. Kadang-kadang orang agama luar kita juga, ya saya juga iman gitu. Kita juga beriman. Nggak diterima. Imannya iman Islam. Nah, kita mengatakan bahwa iman selain Islam tidak diterima, ada dasarnya. Ada buktinya. Mana kita lihat buktinya? Allah itu hanya terima imannya iman Islam. Surat 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3:19. Inna dina indallahil Islam
wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, jadi Allah katakan sungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi kalau orang misalnya ada yang mengaku iman tapi imannya di luar Islam, ya nggak diterima. Nah, sebetulnya Allah katakan agama-agama sebelum Islam itu tidak ada perbedaan, semuanya akidahnya akidah Islam semua. Apa Nabi Isa, apa Nabi Musa dan nabi-nabi apa yang lain juga sama aja dari Allah juga kok. Nah, tapi setelah datang ilmu baru, maksudnya ilmu baru itu Injilnya itu dirubah. Maka tidak jadi Injil lagi, dia jadi Bible. Tauratnya dirubah juga, tidak jadi Taurat lagi, dia menjadi Talmud. Nah, setelah datang ilmu baru ini, yang konservatif, orang-orang yang tua tetap yang mau pertahankan yang aslinya, sementara yang pro kepada raja, ya dia ingin yang dirubah. Memang raja itu dari dulu itu suka merubah-rubah, kitab pun dirubah, apalagi Undang-Undang 45, apalagi kan putusan MK, dia dirubah-rubah ini. Nah, sementara yang lama pingin aslinya. Nah, karena kedengkian antara dua ini kalau Allah kan, maka situlah mulai kacau balaunya. Kita lihat lagi ayat yang lain, surah 3 ayatnya 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 385. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, jadi Allah kata, siapa saja yang mencari agama di luar Islam, Allah katakan tidak akan diterima. Jelas lah ini. Dan Quran ini kan tersebar seluruh dunia. Di perpustakaan mereka juga ada Quran, sama juga isinya. Kalau Quran itu nggak bisa dirubah. Kalau yang lain bisa dirubah, Injil masih bisa dirubah, Taurat masih bisa dirubah, begitu Al-Quran nggak bisa. Allah preserve itu Allah bekukan supaya nggak ada orang yang merubahnya. Makanya sering Allah nantang di Quran tuh, kalau kamu memang pintar, kamu memang hebat, satu surat aja bikin. Sampai sekarang nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa. Ada juga dulu Musailama al-Kadzab, coba-coba diketahuin orang lain, tahuin temannya sendiri, mau bikin ayat. Nah, jadi agama Islam ini tidak bisa dirubah. Dia tersebar seluruh dunia
Dan ini dari kakek nenek kita dulu kalau ngaji ini juga. Bapak kita, ibu kita ngaji ini juga. Kita sekarang ngaji ini juga. Anak kita nanti ngaji ini juga. Cucu, cicit kita ngaji ini juga. Dia tidak akan berubah. Dan Allah itu Allah jamin, Quran itu enggak berubah. Jaminannya itu ada di surat 6 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebaik kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat berubah-ubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menuruti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdosa terhadap Allah. Jadi Allah kasih tahu, Quran ini pertama Allah katakan sempurna. Udah sempurna, benar. Udah benar, adil. Sudah adil, Allah katakan never changes until judgment day. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Seandainya ada orang yang mau mengikuti pendapat orang lain, tinggalkan Quran, Allah katakan niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya praduga. Ya duga-duga aja. Kali-kali iya, kali-kali enggak. Kirata, kira-kira nyata. Tapi kalau Quran enggak, pasti dari Allah, enggak akan berubah. Kita lihat lagi, Allah jamin lagi Quran, surat 15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya kamilah yang menurut Tuhan, dan sungguhnya kami benar-benar memelihara. Jadi Allah kan kami. Kenapa bahasanya kami? Karena yang ikut campur juga kan malaikat. Kami turunkan Quran, Allah kan malaikat kan ikut campur. Kami yang menjaganya, Allah jaga, malaikat jaga, orang-orang beriman pasti jaga Quran. Makanya Allah kalau ada yang makhluk yang lain yang ikut campur, pasti bahasanya kami itu. Kami turunkan air hujan, kami ya, karena ada malaikat, ada siapa. Tapi jangan lupa, jangan kita kadang-kadang pernah waktu di Kalimantan ada masjid, sananya itu ada biarwati. Jadi mereka bilang, lihat tuh, kamu ngomong Maha Esa, lihat aja di kitab kamu itu bahasanya kami. Nah, berarti benar kami dong. 3. Nah, lihat, kalau yang nyembah nggak pernah Allah katakan sembahlah kami, nggak pernah. Kalau yang minta nggak pernah Allah katakan mintalah kepada kami, tidak pernah. Ingat, nggak pernah Allah bilang ingatlah kepada kami. Kalau minta, mintalah kepadaku.
ingatlah, zikirlah kepadaku. Nggak pernah dia katakan kami. Cek aja di Quran. Satu contoh. Surat 20 ayat 14. 20:14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibu-ibu sekarang ada mic-nya sih, Bu. Suratnya 20 ayat 14. Ada, Bu? Belum nyambung mic-nya. Mic-nya belum nyambung. Ada dua, katanya satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Lihat ini. Sesungguhnya Allah katakan aku ini Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku supaya kamu ingat kepadaku. Lihat, aku. Baik. Kita kembali lagi ke puasa tadi. Jadi puasa ini jangan lupa bahwa sebetulnya sejak dari zaman dahulu sudah dipanggil untuk orang puasa, tapi orang yang beriman. Nah, yang beriman itu siapa? Jangan salah nanti. Kita udah puasa, tahu-tahu nggak diterima oleh Allah. Allah katakan kamu nggak beriman. Yang aku panggil ini bukan hai orang Islam, hai orang yang beriman. Nah, sekarang orang yang beriman itu siapa? Lihat orang beriman itu siapa? Surat 8 ayatnya 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar di hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi antara orang beriman itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Kalau ada panggilan sholat itu kita ada terasa, ya di mana tempat sholatnya ini? Terasa kadang kalau kita di tol, jalan macet, itu ada panggilan azan, wah di mana sholatnya kita ini? Kita belum sholat, cuma kita udah merasanya, di mana sholatnya ini? Nah, kalau kondisinya seperti ini, misalnya kita di tol atau waktunya udah kita udah mepet nih, udah mendingan sholat aja di mobil, tayamum. Jangan sampai nggak sholat. Hanya Allah Ta'ala sholatlah kamu di jalan, kendaraan. Tapi kalau masih ada waktu lagi kamu sampai tempatnya, kamu sholat
sholat lagi seperti biasa. Baik, berarti orang yang beriman Allah panggil puasa ini disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan Allah tambah imannya, dan dia hanya kepada Allah bertawakal. Tapi ini kan masih nggak jelas kita. Allah katakan lihat actionnya. Orang yang beriman itu actionnya kesehariannya apa? Nah, lihat actionnya. Apa actionnya orang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan al tambah imannya, tawakal. Actionnya ayat 3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi Allah katakan orang-orang yang beriman yang dipanggil puasa ini, apa sih actionnya setiap harinya? Satu, gak pernah ninggalin sholat, paling kurang yang 5 times a day, paling kurang. Apalagi kalau kita nanti puasa Ramadan nanti ya kita tarawih, ya kita tahajud, ya kita duha, qobliyah ba'diyah, wah lebih mantap lagi tuh, lebih megang lagi tuh. Tapi minimal 5 waktu. Yang kedua, Allah katakan selain itu, jangan lupa yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki dari mana saja, buat pensiun, tadi kasih anak, tadi kasih saudara, itu dapat rezeki, ceger. Dapat rezeki lagi, ceger gitu. Nanti datangnya cegur. Karena nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Cuman setan datang ke kita. Apa kata? Ya dia sih orang kaya ya, dia bisa begitu ya wajar aja gitu. Padahal dia begitu sebelum kaya. Sebelum kaya sudah begitu, makanya jadi kaya. Tapi setan bisikin. Tambah lagi dengan kita sudah di brainwash dari SD, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Udah hemat-hemat juga, nggak kaya-kaya juga. Berarti ada yang salah nih. Harus dirubah itu, sodako pangkal kaya. Kayanya kan bukan saja kayak harta, kayak hati, kayak jiwa, kayak maaf, kayak sabar, insya Allah. Nah, kalau ada orang ada dua ini, sholat nggak pernah tinggal, infak tidak pernah lupa, maka Allah katakan hadiahnya ada 4. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ini bahasanya Allah nih. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Bukan saja itu Allah katakan, lahum darajatun inda rabbihim. Harkat derajatnya tinggi. Harkat derajat tinggi. Yang ketiga, wa maghfiratun. Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, enggak sengaja, semuanya hapus semua. Yang keempat, wa rizqun karim, rezekinya berkah. Apa sih berarti berkah itu? Rezeki kita itu sampai dimatiin oleh anak, dinikmatin oleh cucu. Kita makan rezeki kita makin senang ibadah, makin baik gitu. Itu berkah. Tapi yang nggak berkah itu rezekinya banyak hilang, banyak ditipu orang. Wah itu nggak berkah itu. Kadang-kadang dapat dari setan, dimakan setan lagi. Kenapa nggak berkah? Akhirnya kan Allah katakan kalau orang infak tuh harus lapang, sempit.
terpaksa, sukarela. Udah kita infak aja, sukarela aja, nggak usah langsung dipaksa oleh Allah. Baru ya Allah, saya lupa zakat infak sedekahnya, makanya jadi hilang. Nah, ini yang dipanggil puasa. Ya dipanggil puasa. Kalau tidak besok atau lusa ini nih. Yang ini udah ngerjakan dua ini, baru Allah katakan, hei orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wajib dia. Tapi betapa banyak orang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Betapa banyak orang puasa Ramadan sholat dia tapi nggak infak. Nggak bisa nantinya itu. Lah orang beriman itu minimal ada dua ini kok. Nah sekarang kita bicara puasanya. Tadi kita bicara Islam, kita bicara iman, sekarang kita bicara puasanya. Kembali ke surah Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surat 2 Al-Baqarah 184. Surat 2 Al-Baqarah 184. Surat 2 Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebagian hari yang tidak dia berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi bagi siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi Allah katakan puasa Ramadan itu ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang telah Allah tentukan. Kalau enggak 29 hari, 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Karena satu bulan Arab itu 29 atau 30. Nah, siapa di antara bulan itu sakit, musafir, atau mens, boleh dia nggak puasa, tapi jangan enak-enak nggak puasa. Nanti diganti puasa bulan lain. Tapi ada orang yang ingin berbuat baik bulan Ramadan. Kalau ingin berbuat baik bulan Ramadan, Allah katakan, udah, kamu nggak puasa, kamu bayar fidyah. Begitu nanti bulan Syawal, dia puasa lagi Senin Kamis, tapi niatnya bayar utang. Dan di ujungnya ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu Allah katakan, kalau kamu tahu, lebih baik loh dari segala-galanya daripada hanya bayar utang. Kenapa? Wah, banyak kelebihan puasa itu. Kalau kita mau periksa darah, apa kata dokter? Puasa dulu. Nggak bisa ambil sekarang. Puasa dulu. Oh, puasa, iya puasa. Orang mau operasi, puasa dulu itu. Dan bukan kita aja puasa, musuh binatang puasa juga dia.
ayam, induknya ayam, kalau dia netasin telurnya itu, puasanya lebih lama lagi tuh, 21 hari itu. Wah, kurus katanya. Ya kalau enggak panas. Kalau nggak panas nggak bisa netas. Jadi bukan saja manusia, termasuk ulat. Kalau dia mau jadi kepompong itu puasa dia. Ular kalau dia mau dia ganti kulit, puasa itu. Nah, jadi berarti puasa itu baik itu. Ya sebetulnya masuk akal juga. Misalnya kita ini, sebetulnya perut kita ini kalau bisa ngomong dia, bisa dia itu minta istirahat kadang-kadang. Gimana nggak minta istirahat pagi-pagi, udah sarapan pagi, udah ngopinya, udah susunya, udah telurnya pagi-pagi. Jam 10 ngopi lagi, makanan kecil, apem, agar segala macam. Jam habis zuhur jam 12, jam 1 makan besar lagi itu. Berarti makan besar betul itu. Bisa makan tulang iga, bisa tulang ikan. Waduh. Jam 3 kopi break lagi. Malam makan besar lagi. Udah malam makan besar. Saya bisa makan nih. Kita orain lagi, Pak. Mau baksonya enak loh. Udah coba. Sama lagi, bakso lagi. Karena saya ngeri juga kalau ibu-ibu tuh, cabenya 2 sendok. Buat banget ya. Coba, sebetulnya dia perlu istirahat itu. Makanya kenapa ya di Amerika itu, jadi kalau berapa, di sana mile, dia bukan kilo dia. Mile itu lebih panjang daripada kilo. Sekian ratus mile ada rest area. Berapa ratus mile lagi rest area. Kenapa? Supaya mobilnya istirahat, supirnya juga istirahat. Karena jalannya gede sekali, mulus. Nah kalau kita enggak, di mana ada tanah aja, jadi enggak diukur misalnya rest area ini harus sekian, enggak kilo, baru ada rest area kita kan enggak. Kalau di sana diukur betul. Makanya kalau orang naik mobil tuh, waduh, kadang-kadang bisa 4 jam, 5 jam. Masya Allah. Kita pernah tuh dari Chicago ke Washington ke New York naik mobil tuh, waduh, subhanallah, masya Allah. Tapi sekarang nah sama juga ini kita makan terus ini mesti ada istirahatnya juga. Ramadan kita istirahat dari subuh sampai maghrib, stop eating, stop drinking, supaya dia balik lagi baik lagi. Jadi sudah Allah buat seperti itu. Makanya sebenarnya kita tuh kalau ikutin ajaran Allah itu udah selamat ya, selamat, bahagia. Pak, saya ikutin. Masya Allah. Nah kenapa sih Allah katakan puasa lebih baik daripada bayar fidyah? Tapi kalau mau lebih lagi, udah bayar fidyah juga, puasa juga. Kita lihat lagi apa sih untuk kelebihan puasa itu. 185-nya Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar
lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kita lihat bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrun bulan Ramadan itu penghapusan dosa. Kita sebagai orang beriman sudah dihapuskan dosa nih. Tambah lagi kita puasa Ramadan lagi, dihapuskan lagi tuh. Karena arti Ramadan itu pembakaran dosa. Bulan pembakaran dosa. Allah katakan bulan pembakaran dosa ini diturunkan juga Al-Quran. Diturunkan Quran. Nah, Quran ini petunjuk bagi manusia. Selama orang itu masih ngaku manusia, buku petunjuk hidupnya, kalau dia mau selamat dunia akhirat, ini loh Quran. Allah kasih tahu lagi, Quran yang turunnya bulan Ramadan ini, wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Makanya kita tadi cari iman Islam, kok ada di surat itu, surat itu. Cari iman tadi, oh ada surat itu, surat itu. Dia menjelaskan ayat ini, jelasin lagi di ayat lain. Wa bayyinatin minal huda. Dan Quran ini Allah katakan dia juga furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Jadi orang kalau sering ngaji tahu makin jelas ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Allah ulangi lagi, yang dalam bulan Ramadan itu turun Quran itu, siapa yang tidak kemana-mana ada di bulan itu, nggak sakit, nggak musafir, diulang lagi oleh Allah, maka hendaklah dia puasa. Hendaklah dia puasa. Kecuali kalau dia sakit, diulang lagi, boleh bulan lain. Bulan lain sakit juga, bayar fidyah. Kalau dia nggak bisa bayar fidyah, maka dia puasa. Nah, Allah ingin memudahkan kamu sebetulnya. Jadi Ramadan ini Allah tuh ingin mudahin kita. Dimudahin supaya kita gampang, jangan sampai kita ini nggak puasa Ramadan. Habis Ramadan Allah banyak sebut nama Allah, makanya kita takbir agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah. Banyak orang masuk Islam gara-gara malam Ramadan, terakhir Ramadan atau satu Syawal sebut nama Allah itu. Nah, ada lagi yang nyenangin kita juga bulan Ramadan ini. Udah ngapusin dosa, udah turun Quran, kita baca Quran. Ada lagi yang katakan bulan Ramadan itu apa? Doa dikabulin. Jadi kita mau minta apa bulan Ramadan ini? Mintalah bulan Ramadan ini. Bagi orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang puasa Ramadan, hei Muhammad, kalau dia nanya aku, bilang, aku dekat. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, bilang, aku kabulin. Coba kita lihat 186-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terusan tadi, terusan Al-Baqarah tadi terusannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya kamu kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan
Nah, jadi Allah Ta'ala orang Islam yang beriman tadi, yang puasa Ramadan, kalau dia nanya tentang aku, hai Muhammad, bilang aku dekat. Sudah, Allah dekat sekali. Di luar bulan Ramadan Allah dekat, apalagi bulan Ramadan. Bila dia minta sesuatu, ini saya aku kabulkan. Penuhi ketentuan aku, terutama ketentuan tadi, ketentuan sebagai seorang Islam, sebagai seorang beriman, puasa. Allah katakan, aku kabulkan dan benar-benar kamu beriman kepadaku. Masya Allah. Jadi sayang kalau kita tinggalin bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai Ramadan ini kepada titik yang bertakwa tadi. Doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat iman Allah selalu anugerahkan pada kita dan kita sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, murah rezekinya, orang tua kita diampuni Allah dosa-dosanya dan disayang Allah sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kita masih kecil. Kita doakan juga anak cucu mantu kita jadi orang soleh dan solehat, anak cucu mantu kita senang baca Quran, senang ngaji Quran, senang ngamalin Quran, senang sharing Quran kepada orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.